Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Emilia Anggunasari SOS ME, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada Zoom pagi kali ini. Perkenalkan, nama saya Kartika Suci, saya sebagai pemateri pertama, dan saya Salwa Al-Bagheza Yusra sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep penganggaran bank syariah. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus menerapkan fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actualing, dan controlling. Fungsi manajemen tersebut membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatannya agar lebih terarah dalam mencapai tujuan perusahaan. Salah satu langkah efektif untuk menjaga bisnis dan alat-alat pembayarannya agar tetap terarah adalah dengan menciptakan proses penganggaran. Penyusunan anggaran merupakan siklus penting bagi perusahaan dalam perencanaan dan mewujudkan kegiatan-kegiatan perusahaan sebagai pertanggungjawaban sehingga penyimpangan dapat diminimalisir. Kegiatan penyusunan anggaran juga diberlakukan dalam perbankan syariah, yang merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memiliki tugas yang berkaitan erat dengan masyarakat. Pengertian penganggaran bank syariah. Penganggaran diartikan sebagai syarat atau unit moneter, maka seringkali penganggaran disebut dengan rencana keuangan. Rencana keuangan ini menempati posisi yang sangat penting dalam manajemen suatu perusahaan karena segala kegiatan akan dikualifikasikan dengan satuan uang yang menjadi ukuran pencapaian efisien dan efektivitas yang dilakukan atau operasional perusahaan tersebut. Pemikiran strategis di setiap lembaga keuangan termasuk perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah adalah berpikir tentang pengintegrasian aktivitas operasional ke arah yang berorientasi ke sasaran masa mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Salwa Al-Bagheza Yusra. B. Tujuan dan manfaat. Tujuan perusahaan telah dirancang secara baik sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini, tujuan umum perusahaan diantaranya 1. Untuk menjadi alat ukur pengendalian kinerja perusahaan dalam memutuskan kebijakan. 2. Untuk dasar komunikasi kepada manajer keuangan atau pihak-pihak terkait agar didukung dan dilaksanakan untuk mengkoordinasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Selain tujuan, terdapat pula manfaat dari disusunnya suatu anggaran oleh perusahaan, khususnya pada bank syariah secara umum. Yang pertama, membantu manajer keuangan dalam memutuskan atau mengelola keuangan perusahaan. 2. Membantu setiap divisi bank syariah dalam menentukan kelayakan nasabah, kelayakan pembiayaan, tingkat bagi hasil, dan serta menentukan produk yang tepat bagi setiap jasa yang diberikan. Sedangkan dalam bidang perencanaan, koordinasi, dan pengawasan, manfaat yang bisa diambil dengan adanya anggaran ini dapat sebagai berikut. 1. Bidang perencanaan. Dasar kegiatan penyelidikan, penelitian, pengamatan, pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi bank syariah, terutama yang berhubungan dengan finansial, persediaan, tingkat-tingkat produk, penjualan, pemasaran, dan pengembangan produk bank syariah. Yang kedua, bidang koordinasi. Membantu manajer keuangan mengkoordinasikan setiap kegiatan dan setiap divisi yang ada di perusahaan. Ketiga, bidang pengawasan. Untuk mengawasi setiap anggaran-anggaran yang telah digunakan oleh setiap divisi di bank syariah tersebut. Untuk mencegah secara umum biaya-biaya yang sebetulnya kurang diperlukan sehingga dapat menimbulkan risiko aliran kas yang kurang tepat. Jenis-jenis anggaran bank syariah. Seperti perusahaan manufaktur dan barang makanan, minuman, yang dianggarkan adalah anggaran-anggaran menurut unit produk, anggaran bahan langsung, anggaran bahan produk, anggaran penjualan, anggaran jasa, gedung, anggaran distribusi biaya, anggaran persediaan barang dan jasa, serta barang-barang yang memang menunjang bentuk operasionalnya. Lain halnya dengan bank syariah yang dianggarkan adalah bidang jasa, yang mana pilihan anggarannya lebih luas dibandingkan dengan anggaran perusahaan yang lain. Di antaranya adalah 1. Anggaran produksi yang berkaitan dengan pengembangan produk baik produk bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, atau jasa lainnya. 2. Anggaran kas. 3. Anggaran tenaga kerja yang dalam bank syariah karyawan bank. 4. Anggaran penjualan yang dapat diukur jumlah nasabah dan penggunaan produk-produk bagi hasil, sewa, menyewa, dan jual beli. 5. Anggaran operasional bank. Dan 6. Anggaran beban operasional.
Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan tentang konsep penganggaran bank syariah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton